Ohayo konnichiwa, konbanwa, salam satu ibu bersatu karena waifu. Selamat datang di OT Nation, tempat gue ngebaca tentang perwibuan, games, film, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan no life. Ini pertama kalinya gue recording, jadi kalau misalnya gue ngelakuin sedikit kesalahan atau mungkin banyak kesalahan, tolong agak dimaklumin dikit ya. Soalnya ya gue juga nervous banget anjir. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngerekomendasiin sebuah manga. Or manga. Nggak tahu itu cara penyebutan yang baik dan benar itu manga atau manga ya. Tolong yang tahu koreksi gue di kolom komentar ya. Buat cari amannya sekarang gue bakal sebut itu komik Jepang. Ya gue bakal rekomendasiin sebuah komik Jepang, memberikan referensi baru buat kalian yang belum baca. Dan bagi yang udah baca mungkin kita bisa diskusi bareng ntar di kolom komentar. Judulnya itu adalah Kuzu no Honkai. Bagi yang udah tahu mungkin ini komik agak bahaya ya. Soalnya di komik itu tuh banyak adegan-adegan nganu lah. Premis dari cerita ini adalah sepasang sejoli, tapi nggak sejoli juga ya, soalnya mereka itu pacaran, nggak saling suka satu sama lain. Mereka menyukai orang lain yang bukan pasangan mereka gitu. Karakter perempuan bernama Hanabi dan karakter laki-lakinya bernama Mugi. Nah, si Hanabi ini dan Mugi ini, mereka berpacaran, tapi mereka itu menyukai orang yang berbeda dari pasangan mereka gitu. Jadi si Hanabi itu nggak suka sama Mugi dan Mugi itu nggak suka sama si Hanabi. Si Hanabi ini sukanya sama kakaknya, sementara si Mugi ini suka sama senseinya atau gurunya. Cuma mereka tahu kalau mereka itu suka sama seseorang yang terlarang gitu. Mereka itu melakukan forbidden love. Soalnya si Hanabi ini merasa tidak mungkin dia itu bisa menyatakan cintanya ke kakaknya sendiri. Dan si Mugi ini tuh ngerasa dia nggak bisa menyatakan cintanya ke si Akane atau si senseinya ini gitu. Karena mereka desperate, nggak bisa mengungkapkan rasa cinta mereka ke orang yang mereka suka, akhirnya mereka ngerasa bahwa kita sama-sama punya persamaan nasib nih. Mugi itu nggak bisa ngungkapin perasaannya ke senseinya, dan si Hanabi nggak bisa ngungkapin perasaannya ke Oni-channya. Akhirnya mereka jadi dekat tuh kan, karena persamaan nasib itu ya biasalah klasik. Karena kedekatan itu akhirnya mereka bikin sebuah kesepakatan nih satu sama lain. Kita sama-sama saling melampiaskan rasa cinta kita ke satu sama lain. Jadi mereka tuh saling sama-sama kayak melakukan kegiatan yang tidak senonoh gitu ya gitu, sambil membayangkan orang yang mereka suka. Jadi misalnya si Mugi ini ngelakuin hal yang tidak senonoh ke si Hanabi dengan membayangkan Hanabi itu sebagai si Akane, sebagai senseinya, dan Hanabi juga membayangkan bahwa yang melakukan tindakan nggak senonoh ke dirinya itu sebagai kakaknya gitu. Jadi win-win solution gitu kan. Gila enak banget itu kalau misalnya di dunia nyata nggak mungkin ada yang kayak gini anjir. Mereka juga bikin kesepakatan, ada 3 kesepakatan. Yang pertama, mereka nggak bisa jatuh cinta satu sama lain. Kesepakatan kedua adalah jika mereka berhasil menjalin hubungan asmara dengan orang yang mereka suka, artinya hubungan Hanabi dan Mugi ini berakhir. Yang ketiga adalah mereka harus saling memenuhi kebutuhan nafsu birahi mereka kalau misalnya salah satu dari mereka menginginkan itu gitu. Gila nggak tuh? Jadi kalau misalnya si Hanabinya lagi pingin nganu, si Muginya itu harus nurutin, dan kalau misalnya Muginya juga lagi pingin nganu ya Hanabinya harus nurutin. Gila lu Mugi. Sebenarnya dalam ceritanya juga masih banyak plot twist lain yang nggak bisa gue sebutin di sini soalnya takut malah jadi spoiler ya. Jadi mending kalian baca sendiri aja, dan setelah kalian baca kalian boleh diskusi bareng ntar di kolom komentar, atau yang udah dari awal baca sebelum gue kasih rekomendasi juga boleh langsung ngediskusi aja ntar di kolom komentar. Dari gue segitu aja dulu paling ya. Tunggu kelanjutan buat rekomendasi manga lainnya, komik Jepang lainnya yang bakal gue bahas nantinya. Oke, see ya.